Oke, halo teman-teman semua. Kita akan masuk ke minggu yang keempat dalam pembinaan KN MIPA di subtopik analisis real gitu ya. Oke, mungkin kemarin sudah belajar apa itu supremum gitu ya, apa itu supremum dan apa itu infimum. Nah, di sini akan lebih luas lagi. Ternyata supremum dan infimum itu bisa kita masukkan ke dalam limit barisan. Oke, kalian mungkin sudah belajar gitu ya, bahwa di Bushari kalau nggak salah sudah memberikan materi tentang limit barisan. Oke, sekarang kita akan mencoba lebih menggali lagi apa itu limit barisan gitu ya. Dan jangan bosen, tetap fokus karena saya itu mungkin lucu gitu ya. Widih, aduh, pede banget gue ya gitu. Oke, langsung saja kita mulai. Seperti biasa kita akan bermain dengan papan tulis yang kosong di sini. Kita akan oret-oret, misalkan barisan nih, kita akan ulas sedikit tentang barisan. Misalkan saya mempunyai barisan yang pertama, itu misalkan barisan 1, 2, 3 sampai seterusnya. Nah, ini kita bisa tulis suku ke n-nya adalah xn sama dengan n ya, dimana n-nya itu bilangan asli. Ini ya, xn, x1 adalah 1, x2 adalah 2, x3 adalah 3. Oke, kita contoh kedua. Kita mengulas sedikit tentang barisan dan limit. Kita misalkan punya barisan 1, 4, 9, 16. Nah, ini suku ke n-nya. Kita bisa tulis juga xn-nya berapa, yuk. Coba tebak 3 detik. Oke, tepat sekali. Wih, pinter kali kalian. N kuadrat gitu ya, mantap. Oke, yang ketiga misalkan kita punya contoh, ini barisan, main tebak-tebakan aja ya, min 1, 1, min 1, 1, min 1, dan seterusnya. Coba tebak suku ke n nya kita bisa tuliskan seperti apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pinter kali. Nah, ini ya, kayak gini. 4. Oke, misalnya kita punya barisan lagi, barisan 3, 5 per 2, 7 per 3, 9 per 11, 9 per 4, 11. Nah, ini suku n-nya bisa tulis seperti apa ini? Ini juga coba-coba ini. Ini kalian juga, misalkan di Olimpiade nemu barisan gini, kalian juga harus cepat menentukan xn-nya gitu ya, xn-nya apa gitu. Suku n-nya apa? Ini cara cepatnya berarti 2 plus 1 per n. Kayaknya sih. 2 plus 1 per 1. Misalkan ini x1 ya. x1, 2 plus 1 per 1 sama dengan 3. Benar ya? 3. Kemudian x2-nya adalah 2 plus 1 per 2. Maka ini adalah 5 per 2. Nah, benar ya? 5 per 2. Jadi ini n-nya. Ingat, n di sini adalah merupakan bilangan asli ya, yaitu bilangan asli mulai dari 1, 2, 3 sampai seterusnya. Paham ya? Oke, contoh yang kelima. Misalkan kita punya barisannya 1, setengah, sepertiga, seperempat. Nah, ini suku kayaknya bisa tulis seperti apa coba? Gampang kan ini? Berarti 1 per n. X1, 1 per 1, 1. X2, 1 per 2, setengah. X3, 1 per 3. Nah, seperti kita gitu ya. Paham ya? Nah, coba kita perhatikan bahwa misalkan contoh yang nomor 4 nih. Contoh yang nomor 4. Ini merupakan barisan yang terbatas, bukan? Ini misalkan kita tulis barisan. Barisan itu kita bisa simbolkan barisan xn gitu. Xn sama dengan min 1 pangkat n. Nah, kita bisa nulis barisan itu seperti apa? Nah, misalkan kita nulis barisan ini xn, tanda kurung kayak gini, ini bisa aja ditulis bacanya barisan xn gitu ya. Barisan xn yang seperti apa? Yang seperti ini, min 1 pangkat n. Nah, ini sebenarnya saya punya pertanyaan, terbatas atau enggak? Terbatas atau enggak? Nah, yang maksud terbatas, misalkan barisan sesuatu barisan itu terbatas, itu artinya dia itu mempunyai supremum, atau kemarin kita sebut
batas atas terkecil dan dia itu terbatas, artinya punya infimum juga. Infimum yaitu batas bawah terapa nih, terbesar apa terkecil? Terbesar gitu ya. Oke, jadi kalau misalkan di soal Olimpiade nanti barisan itu terbatas atau enggak? Oh, terbatas. Ingat lagi, kalau terbatas itu berarti dia itu punya supremum, punya batas atas terkecil, dan dia itu juga punya batas batas bawah terbesar, artinya infimum gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan barisan xn min 1 pangkat min 1 pangkat n, nah itu kan merupakan barisan yang terbatas. Karena apa? Kita bisa cari supremumnya adalah berapa? 1 kan. Infimumnya adalah min 1. Nah, kan barisannya seperti ini doang. Nah, gitu kan. Nah, dia itu punya supremum dan punya infimum. Oke, misalkan kita ke contoh lain gitu ya. Misalkan contoh yang lain. Misalkan contoh ini nih, yang nomor 5. Misalkan nomor 5. Nomor 5 dia itu punya supremum enggak? 1/2, 1/3, misalkan saya tulis lagi ya. Barisan xn sama dengan 1/n. Nah, dia itu terbatas atau enggak? Terbatas atau tidak gitu ya. Terbatas. Kalau terbatas berarti dia itu punya supremum dan dia itu punya infimum. Oke, kalau 1/n, kalau misalkan bingung nentuin terbatas atau enggak, kita jabarkan dulu. 1/n itu adalah 1/2, 1/3 sampai seterusnya gitu ya. Sampai seterusnya. Ini malah sampai seterusnya. Nah, ini kan kita bisa lihat supremumnya adalah 1. Nah, 1 ya, supremumnya 1. Terus infimumnya berapa, Pak? Gitu. Infimumnya berapa? Nilai. Nah, ini kan 1/2, 1/3, 1/4 itu kan makin kecil gitu ya. 0,000 sampai sekian. Nah, ini akan menuju 0. Berarti infimumnya adalah 0 gitu ya. Paham ya teman-teman semua? Oke, ada nggak barisan yang nggak terbatas? Oh, ada. Kalian tentu cari contoh sendiri ya. Karena ini biar kalian makin explore gitu, makin belajar, makin kepo gitu. Oke, kita lanjut. Oke, misalnya kita langsung ke topik bahasan yang utama lagi, yaitu misal definisi dulu. Definisi. Ingat, setiap matematika itu pasti ada definisi di sini. Ini kemana? Ada definisi, pasti ada definisi. Barisan mau apa? Nilai mutlak atau apa, pasti semua ada definisi. Definisi dari barisan adalah seperti ini. Saya tulis ya. Barisan xn. Ini definisi barisan konvergen. Barisan konvergen dulu. Nanti ada barisan divergen. Barisan konvergen. Barisan xn dikatakan konvergen ke x jika dan hanya jika, ini saya tulis dulu ya, untuk setiap epsilon positif terdapat, ini agak lebih susah jadi ikutin dulu ya, terdapat n0 kecil bagian dari bilangan asli sedemikian sehingga jika n itu anggota bilangan asli di mana n kecil lebih dari n0 kecil, maka nilai mutlak xn min x akan kurang dari epsilon. Nah, ini namanya barisan. Ini bisa kita tulis barisan xn-nya itu konvergen ke x. Ketika barisan xn-nya itu konvergen ke x, artinya barisan xn itu dikatakan konvergen ke x, ditulis seperti ini. Dia itu berarti jika dan jika terpenuhi untuk setiap epsilon positif. Epsilon itu bilangan yang sangat kecil tapi positif. Terdapat bilangan lain, itu bilangan n0. Bilangan n0-nya itu merupakan bagian dari himpunan bilangan asli. Sedemikian sehingga jika terdapat bilangan n lain yang juga dia itu merupakan bilangan asli, di mana n-nya itu lebih dari n0, maka kita bisa tentukan untuk nilai mutlak dari xn min x kurang dari epsilon. Oke, kalau masih bingung gitu ya, misal kalau masih bingung, kita coba ke soal. Misalkan saya punya soal, buktikan
kalau soal olimpiade analisis itu kan pasti menentukan buktikan dan buktikan gitu. Jadi misalkan ini agak sederhana dulu, buktikan jika barisan xn-nya itu konvergen ke x. Oke, buktikan jika xn itu konvergen ke x dan barisan yn itu konvergen ke y, maka buktikan itu barisan xn plus yn itu konvergen ke x plus y. Nah, ini gimana caranya deh? Nah, ini kan kalian sudah mempelajari yang namanya bukti langsung dan bukti tidak langsung. Oke, kalau bukti langsung, tadi kan kita kalau di pelajaran sebelumnya, ketika kita menemukan jika maka jikanya ini kita simpan sebagai informasi dan kita buktikan barisan xn plus yn itu akan konvergen ke x plus y, gitu ya. Paham ya? Nah, gimana caranya gitu kan? Nah, gimana caranya? Oke, kalian juga bisa menggunakan metode yang namanya kontradiksi atau bukti tidak langsung, yaitu kalian mengandaikan pernyataan ini salah. Nah, tapi kita tahu nih, ternyata ketika kita ingin menggunakan bukti langsung dan bukti tidak langsung, perbedaannya adalah ketika bukti langsung berarti ada informasi yang bisa kita bedah. Nah, yang bisa kita bedah. Tapi ketika kita menggunakan bukti yang kontradiksi, artinya dia itu dia itu nggak punya informasi. Maksudnya informasinya itu susah dibedah. Makanya kita buat pengandaian salah. Ketika pengandaian salah, dia itu akan, yang sebelumnya kita pelajari, dia itu akan menemukan yang bisa dibedah, kemudian ketemu kontradiksi. Nah, namun di kasus ini, kita kan mempunyai sebuah informasi seperti ini. Informasi seperti ini kita bisa bedah. Artinya kita menggunakan bukti langsung gitu ya kalau di sini. Berarti kita bukti langsung ini bisa dibedah ya. Xn ke x dan yn ke y. Nah, yang mau dibuktikan adalah tujuannya barisan xn plus yn itu konvergen ke x plus y. Oke, berarti tujuannya kita tulis tujuan akhirnya dulu. Ini sebagai orator saja atau boleh ditulis di awal jawaban kalian. A itu adalah tujuan akhir. Yaitu tujuan akhirnya menuju ke arah sini. Itu tujuan akhirnya adalah untuk setiap, sebelum ke sini kita review dulu, yaitu untuk kita review ke dalam sebuah review ke dalam intinya. Nah, xn dikatakan konvergen ke x itu kuncinya ada di sini, kuncinya ada di nilai mutlak xn min x adalah kurang dari epsilon. Berarti ketika kita ingin membuktikan xn plus barisan n plus yn itu konvergen ke x plus y, berarti kita bisa tulis tujuan akhirnya adalah nanti xn plus yn ini ya, min x plus y nilai mutlak itu akan kurang dari epsilon. Ini tujuan akhirnya. Berarti kita bisa tulis tujuan akhirnya itu nanti akan mendapatkan untuk setiap epsilon positif terdapat n-nya boleh n0 atau boleh tulis n bintang atau n berapa, terserah kalian. N bintang, saya n bintang aja ya, di n sedemikian sehingga jika terdapat n lagi yang di n besar atau impuan bilangan asli di mana n lebih dari n bintang, maka nilai mutlak xn plus yn dikurangi x plus y kurang dari epsilon. Nah, ini tujuan akhirnya. Kita akan menuju ke arah sini. Gimana caranya gitu. Nah, gimana caranya kita bedah. Oke, ini kayaknya nggak cukup gitu ya. Jadi kita pindah ke papan tulis lain. Saya tulis lagi soalnya adalah jika barisan xn itu konvergen ke x dan barisan yn itu konvergen ke y, maka itu barisan xn plus yn itu akan konvergen ke x plus y. Nah, ini yang akan kita buktikan.
Tadi yang akan kita buktikan adalah tujuan akhirnya adalah kita akan mendapatkan untuk setiap epsilon positif terdapat n bintang di n bintang merupakan anggota dari n himpunan bilangan asli sedemikian sehingga jika terdapat n kecil lain yang terdapat di himpunan bilangan asli yang dimana n kecil lebih dari n bintang kecil, maka ini ya tujuan yang tadi saya ucapkan. Diulangi videonya biar paham apa yang saya sebutkan. X plus Y kurang dari epsilon. Oke, itu tujuan akhirnya. Nah, apa yang kita bisa bedah? Ini yang kita bisa bedah berdasarkan definisi. Berdasarkan definisi kita bisa bedah. Gitu. Berarti gimana cara kita bedah? Nah, ini kan ada kalimat untuk setiap epsilon. Ketika ada kalimat untuk setiap epsilon, berarti kalian harus tulis yang namanya ambil sebarang. Tulis ambil sebarang atau berikan epsilon positif. Nah, yang ini selesai gitu ya. Kemudian kita bedah yang ini. Kita bedah informasi ini. Caranya bedah gimana? Berdasarkan definisi ya. Berdasarkan definisi, karena xn itu konvergen ke x, maka untuk setiap epsilon positif terdapat n0 di himpunan bilangan asli, sedemikian sehingga jika n kecil juga merupakan bagian dari anggota dari himpunan bilangan asli, dan di mana n kecil itu lebih dari n0, maka ini definisi ya, definisinya catat, maka xn min x itu akan kurang dari epsilon. Oke, sampai sini paham ya? Akan kurang dari epsilon. Nah, bilangan epsilon itu kan positif. Yang kita kan positif, berarti bisa sangat kecil ya. Berarti kita bisa tulis seperti ini, bagi 100. Nah, tetap positif gitu ya. Berarti boleh ya seperti ini. Nah, ini kita tulis I. Nah, kemudian kita juga bisa bedah yang mana informasinya? Yang ini. Yang ini kita bisa bedah. Berarti sama ya. Karena yn itu konvergen ke y, maka saya tulis dulu, karena barisan yn itu konvergen ke y, maka untuk setiap epsilon positif, yaitu nanti akan terdapat, karena tadi udah n0, saya ganti lagi n1, merupakan anggota n besar, sedemikian sehingga jika n juga anggota dari himpunan bilangan asli, di mana n-nya itu lebih dari n1, maka yn min y akan kurang dari epsilon. Nah, epsilon itu kan sangat kecil. Jadi kita bisa tulis 100 misalkan. Tetap apa 1000 gitu ya, boleh ya. Terserah teman-teman semua. Oke, ini sorry. Oke. Nah, kita tujuannya adalah ke arah sini ya. Nah, kita belum dapat nih. Ini. Maka kita untuk mendapatkan ini gimana? Nah, ini kan kita udah dapat N0 dan kita udah dapat N1. Nah, kita pilih aja. Pilih N bintang yang akan kita mau. N bintang yang bagaimana? N bintang yang merupakan maksimum dari ini. N0 dan N1 kan kecil-kecil ya. N0 dan N1. Berarti kita bisa tulis seperti ini. Maka kita langsung tulis tujuannya. Maka jika terdapat N lain di merupakan himpunan anggota himpunan bilangan asli, sedemikian sehingga maka ini sedemikian sehingga ini, maka jika n ini tulisannya maka jika n lebih dari n, sedemikian sehingga jika n yang tadi ngikutin definisinya ini ya, kita maunya ini berarti akan lebih dari n bintang. Maka karena kita pilih ini, maka kita bisa tulis yang tadi. Yang ini berarti kita dapat yang ini ya. Xn min x kurang dari epsilon per 100 dan yn min y itu akan kurang dari epsilon per
100 misalkan. Nah, kita bisa otak-atik nih, kita udah punya nih. Nah, kita pengennya ini udah dapat ya. Tujuan yang ini udah dapat, kita pengen yang ini kurang yang ini. Gimana caranya tuh? Gimana caranya? Nah, kita pengennya ini, yang ini akan kurang dari epsilon. Nah, berarti kita kan bisa tulis nih, jelas. Kita coba bedah aja. Xn plus Yn min X plus Y. Ini kan akan sama dengan Xn min X plus Yn min Y gitu ya. Kemudian kita akan bisa rubah ini persamaan kotak samaan segitiga. Ada teoremanya, kita bisa rubah Xn min X plus Yn min Y. Oke, nah ini kan udah ketemu nih. Ini kan tadi kurang dari epsilon per 100, yang ini juga kurang dari epsilon per 100. Maka akan kurang dari epsilon per 100 ditambah epsilon per 100. Ini akan sama dengan 2 epsilon per 100. Nah, ini akan sama kecil lagi dari epsilon. Nah, ini sebenarnya udah ketemu nih. Udah ketemu tujuannya. Jadi Xn plus Yn min X plus Y itu akan kurang dari epsilon. Nah, ini udah ketemu. Nah, kalau udah ketemu gini, kalian tulis lagi. Jadi, untuk setiap epsilon positif terdapat n bintang anggota dari himpunan bilangan asli, sedemikian sehingga jika n kecil ini ada n kecil lain yang merupakan anggota dari himpunan bilangan asli, di mana n lebih dari n bintang, maka nilai mutlak Xn plus Yn min X plus Y kurang dari epsilon. Nah, ini yang namanya udah terbukti ya. Jadi terbukti nih, tulis lagi. Jadi terbukti bahwa jika kita punya barisan Xn yang konvergen ke X dan barisan Yn konvergen ke Y, maka barisan Xn plus Yn itu konvergen ke X plus Y. Gitu ya. Paham ya teman-teman? Kalau masih bingung, kita akan coba soal yang serupa, namun yang berbeda. Misalnya kita punya soal biar tambah paham gitu ya, Nah, ini materi yang agak cukup susah dipahami kalau masih awam, tapi kalau udah jago pasti udah bisa itu ya. Oke, kita akan coba soal lagi yang serupa biar kalian tambah paham. Misalkan jika kita punya barisan Xn itu akan konvergen ke X dan barisan Yn itu juga konvergen ke Y gitu ya. Jika kita punya barisan Xn konvergen ke X dan barisan Yn konvergen ke Y, maka barisan Xn min barisan Yn itu akan konvergen ke X min Y. Tadi kan plus, sekarang min. Gimana cara buktinya? Nah, ini kan kita bisa bedah informasi di sini. Kita tinggal membuktikan yang ini gitu ya. Berarti kita bisa menggunakan bukti langsung karena informasinya bisa kita bedah. Oke, tujuan akhirnya. Kita tulis dulu tujuan akhirnya itu untuk setiap epsilon positif terdapat n bintang anggota dari himpunan bilangan asli, sedemikian sehingga ini definisi ya. Tujuan akhirnya kan kita ingin ke sini gitu ya. Berarti kita tulis lagi nih kayak tadi, di mana n lebih dari n bintang, maka tujuannya adalah ke sini. Berarti ini tujuan ini Xn min Yn ini min X min Y kurang dari epsilon. Nah, seperti ini ya tujuan akhirnya. Oke, gimana cara menuju ke sana? Oke, gimana cara menuju ke sana? Sama kayak tadi, karena ini adalah ada kalimat untuk setiap epsilon, berarti kita bisa ambil sebarang atau berikan sebuah bilangan kecil, yaitu epsilon positif. Nah, kita bedah yang ini dan bedah yang ini, kita bisa bedah gitu ya. Kita bisa bedah berarti karena Xn konvergen ke X,
Maka untuk setiap epsilon positif terdapat n lebih dari n merupakan anggota dari himpunan bilangan asli, sedemikian sehingga jika n kecil itu ada n kecil lain yang juga merupakan himpunan bilangan asli, di mana n itu lebih dari, ini berarti ada n berapa ya? N0 aja. N lebih dari N0, maka xn min x, ini nilai mutlak. Nilai mutlak xn min x akan kurang dari epsilon. Epsilonnya kecil kali, berarti kita bisa tulis per 100 kayak tadi. Kayak tadi ya. Sama halnya ketika yn. Karena yn itu konvergen ke y, maka untuk setiap epsilon positif terdapat n1 merupakan anggota himpunan bilangan asli, sedemikian sehingga jika n kecil itu lebih anggota himpunan bilangan asli, di mana n-nya itu lebih dari n1, maka nilai mutlak yn min y ini definisi ya, kurang dari epsilon. Karena epsilon kecil kali, kita bisa tulis per 100 atau per 1000 atau per 1 juta, terserah kalian gitu ya. Kayak tadi, sama persis kayak tadi, ini hanya untuk memantapkan pemahaman kalian saja. Jadi pilih ketika udah nemu ini ya, kan kita tujuannya kita ingin terdapat n bintang. Berarti karena terdapat kita bisa pilih yang mana, pilih di antara ini, pilih keduanya ini, yang informasi ini. Berarti kita pilih n bintang yang bagaimana kayak tadi, itu maksimum atau antara maksimum n0, n1. Nah, maka terdapat n lebih dari n anggota dari himpunan bilangan asli, di mana n itu lebih dari n bintang kayak tadi ya ini. Maka karena kita pilih di antara ini dan kita dapat ini informasi ini kan, maka kayak tadi kita dapat informasi xn min x kurang dari epsilon per 100, dan yn min y juga akan kurang dari epsilon per 100. Nah, gimana kita tujuannya ke sini? Nah, kayak tadi, tulis aja. Jelas xn min yn dikurangi yn min y, x min y, ini akan sama dengan apa? Nah, ini kan akan sama dengan xn min y n min x plus y ya. Nah, ini diterusin aja kayak tadi, nanti akan sama kurang dari epsilon. Ketika udah nemu kurang dari epsilon, ini PR kalian ya, biar kalian belajar akan kurang dari epsilon. Ketika udah kurang dari epsilon, maka buktinya sudah terpenuhi gitu ya teman-teman. Oke, selanjutnya saya mau beri apa ya? Oke, sebentar. Oke. Kayak tadi aja deh, masih kayak tadi aja. Berarti sekarang yang ini aja deh, kayak tadi, masih kayak tadi, biar lebih mantap tentang barisan limit ya. Gimana cara membuktikan ketika nemuin soal yang namanya barisan limit. Ingat, ketika nemuin soal, tulis definisi, tulis teorema, baru bedah. Oke, satu lagi lah ya, baru PR gitu ya. Oke, misalkan jika kita mempunyai barisan, jika barisan xn konvergen ke x, barisan yn itu akan konvergen ke y, maka coba buktikan barisan alpha xn itu akan konvergen ke alpha x, di mana alfanya itu adalah skalar gitu ya. Oke, kita buktikan. Kita pakai bukti langsung ya, karena informasinya bisa kita bedah. Kita tulis tujuan akhirnya dulu ya. Jika ketemu soal barisan limit, kita tulis tujuan akhirnya dulu untuk mempermudah kita. Kita tulis untuk setiap epsilon positif terdapat
Kayak tadi sih, terdapat n bintang anggota bilangan asli sedemikian sehingga jika n kecil anggota bilangan asli di mana n lebih dari n bintang, maka nilai mutlak alfa x and min alfa x akan kurang dari epsilon. Gitu ya, ini tujuan akhirnya. Apa yang bisa kita bedah yaitu informasi ini. Ini nggak perlu sebenarnya. Ini nggak usah ada n karena ini tujuannya alfa xn, berarti xn-nya aja. Kita bisa beda alfa xn-nya di sini. Oke. Karena ada untuk setiap epsilon, berarti kita namanya ambil sebarang atau ambil sebarang epsilon positif, bilangan yang sangat kecil sekali gitu ya. Oke, kemudian kita bedah. Karena barisan xn itu konvergen ke x, maka untuk setiap epsilon positif itu akan terdapat n bintang anggota bilangan asli sedemikian sehingga jika n kecil anggota bilangan asli di mana n lebih dari n bintang, maka nilai mutlak x n min x itu akan kurang dari epsilon. Epsilonnya kecil kali. Nah, kita bisa tulis misalkan alfa, karena di sini ada alfa, berarti kita otak-atiknya ada alfanya. Alfa plus 1. Ketika alfanya plus 1 juga akan positif. Dengan catatan alfanya juga positif gitu ya. Oke, udah sampai sini berarti kita langsung aja ke sini. Karena nggak ada pilihan. Kita nggak milih n bintang ya. Karena n bintangnya sudah dipilih di xn. N bintang. Kecuali kalau ada dua tadi, ada dua kayak ini, baru kita pilih maksimumnya gitu ya. Karena ada satu barisan di sini, jadi soal ada satu barisan, berarti kita nggak usah pilihnya dari n bintang di sini. Berarti kita langsung aja bedah. Jelas alfa xn min alfa x ini tujuannya nanti akan kurang dari epsilon. Gimana caranya? Oke, berarti caranya seperti ini. Kita bedah lagi. Ini kita bisa tulis alfa ini xn min x gitu ya. Kayak gini kan. Nah, kita bisa tulis alfa nilai mutlak xn min x gitu ya. Kita juga bisa tulis akan kurang dari ini kan, yang xn min x udah dapat nih yang ini. Berarti kurang dari ya. Alfa ini kali epsilon nilai mutlak alfa plus 1. Nah, ini kan kecil banget gitu ya. Kecil banget, kita bisa tulis kurang dari epsilon. Nah, udah kurang dari epsilon berarti sudah terbukti. Oke, mungkin itu sudah cukup. Saya ngomongnya udah cukup lama ya, udah sejam mungkin. Hampir sejam. Oke, berarti kita PR aja ya, PR kalian ada 3 nomor aja. Nomor 1. Oh iya, ini nanti dikumpulkan di catatan ya. Nanti kumpulkan catatan kalian di e-course. Seperti biasa, saya akan buat tugas di sana. Kalian kumpulkan mungkin waktunya sekitar 3-4 hari lah cukup. Karena ini juga materinya udah diberikan, yaitu nanti ada konsep supremum dan ada limit barisan di PR ini. PR yang pertama, misalkan buktikan jika kita mempunyai barisan xn konvergen ke x, maka buktikan barisan xn min x itu konvergen ke 0. Nah, gimana nih caranya? Coba buktikan lah ya. Kemudian yang kedua, coba buktikan ini gabungan lah. Coba buktikan misalkan saya punya jika kita punya himpunan A itu tak kosong, A-nya itu bagian dari himpunan bilangan real, A-nya itu terbatas, artinya dia itu punya supremum dan infimum, maka coba buktikan ini agak susah. Coba buktikan supremum 2A sama dengan 2 supremum A. Oke, 2 nomor aja cukup lah ya. Karena nomor 2 ini kalau kalian bisa ngerjain nomor 2, kalian kayaknya pasti lolos nasional sih harusnya.
Kalau nomor 1 belum. Kalau nomor 2 bisa, kalian harusnya bisa lolos nasional. Artinya provinsi ini kalian masuk ke 3 besar lah, gitu. Oke teman-teman, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. PR-nya dikerjakan dan catatannya tolong dicatat, karena minggu kemarin saya lihat hanya yang ngumpulin 2 orang. Jangan 2 orang ya, kan yang mau juara itu kalian juga harus berusaha. Kita sebagai pembimbing juga mengarahkan kalian ya. Yang menentukan juara atau enggaknya yaitu kalian sendiri. Jadi saya harap dan kami semua berharap kalian bekerja keras dan semoga juara. Oke, terima kasih dan selamat belajar teman-teman. Salam sadis gitu ya. Mantap.